saya ingin membahas sebuah breaking news atau trending topic, yakni Justin Hubner, pemain keturunan Indonesia, tinggal selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia. Jujur saya kaget dengan berita ini teman-teman, karena sebelumnya seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa proses naturalisasi dari Justin Hubner sempat terhenti. Namun, kemarin sore saya melihat update di berbagai media digital dan juga di semua akun media sosial yang biasa membahas tentang timnas Indonesia bahwa Justin Hubner akan segera menjadi warga negara Indonesia. Tentu ini adalah berita baik bagi kita semua yang memang menginginkan Justin bisa menjadi warga negara Indonesia, karena sebelumnya kita pernah melihat sepak terjang dari Justin Hubner ketika dia membela timnas Indonesia di pertandingan uji coba bagi timnas Indonesia U20 pada saat itu bermain di Eropa ya, kalau nggak salah di Kroasia ya pada saat itu ya, atau di Turki, sudah lupa saya, sudah cukup lama. Nah pada saat itu kan kita sudah bisa melihat performa dari Justin Hubner yang memang cocok dan juga akan sangat bermanfaat bagi tim nasional Indonesia. Jadi Sinteyong punya tactical itu. Nah dia tahu pemain ini boleh untuk bermain menguatkan di bagian serangan dengan membantu bagian gelandang turun naik dan juga membantu di bagian atas. Dari segi stamina, dia melihat kepada pemain ini, dia mampu untuk cepat turun, cepat juga naik, dan juga dia mampu untuk memberi pressure kepada pemain-pemain lawan. Sebab itu pemain-pemain keturunan di bagian lini belakang itu banyak diambil. Itu mungkin diterapkan pada awalnya, asalnya itu pemain lini pertahanan, tapi mungkin akan diberi percobaan mungkin di gelandang dan juga sebagainya. Sebab pemain-pemain keturunan Eropa ini sebenarnya pemain yang serba boleh ya, serba bisa. Nah, jadi itu mungkin salah satu strategi dan taktikal Sinteyong. Kan ketika semua orang tidak tahu pasti sudah selesai lah. Pergerakan itu datang ke Kevin Dix. Ya, semua akan melihat ke sana, wah ini Kevin Dix bagus, pemain Copenhagen. Ya, tapi kemudian muncul kan dengan Justin Hubner. Wah, yang sekarang bermain di tim U21 Wolverhampton Wanderers, dan tidak ada yang menduga sama sekali. Sama juga ketika banyak yang berbicara tentang Miss Hilgers, ya pemain juga bagus yang akan dinaturalisasi, bahkan orang tuanya dikatakan mamanya sudah ada di Bali, banyak yang rumor berkeliaran ini kan. Tapi muncullah Jay Isyes, tidak ada juga yang bisa menduga ini. Isyes datang dan akhirnya bertemu dengan Pak Erick Thohir. Jadi langkah-langkah Pak Erick Thohir sekarang memang sulit untuk ditebak, tapi ketika saya mengusulkan dengan satu gelandang dan satu pemain di lini serang, beliau setuju. Benar, dia juga berpikir ke depan. Ya. Tapi tolong dirahasiakan namanya dulu, biarlah. Nah, saya akan mengumumkan secara langsung. Nah, sekarang memang lagi dilihat-lihat, mendekati grade A atau di grade A, pokoknya semua itu akan menjadi pilihan bagi Erick Thohir. Akan juga berbicara langsung, tukar pikiran dengan STY, karena pasti STY juga harus tahu ya, sesuai dengan keinginan STY baru Erick juga akan menyetujui ini. Tapi kalau Erick dan STY sudah bertemu dan nantinya akan berbicara, ini bagus. Kita mau nggak mau harus mempersiapkan seekstra mungkin. Ya. Ekstranya itu ya itu tadilah, baik itu persiapan di dalam negeri maupun di kemarin TC Jerman. Ya. Memang tidak lawan tim nasional, lawannya klub. Di over usianya lawan yang lebih tua lah, 18-19 itu bagus. Walaupun harusnya tim nasional lawannya tim nasional. Tapi mungkin dengan segala pertimbangan, dengan situasi yang ada, dengan akses kemudahan yang mungkin dibuka oleh Frank Bournemouth, saya pikir itulah yang terbaik yang bisa dilakukan. Ya. Jadi kita menunggu bagaimana nanti, yang penting anak-anak kita ini, kalau buat kita anak-anak kali ya, U17. Bukan adik-adik, tapi anak-anak. Kalau James adik-adik. Adik-adik. Tampil percaya diri lah. Semoga tidak grogi. Gak mudah memang. Ngomongnya sih gampang, tapi kan main di panggung besar, pertandingan pertama selalu sulit. Tapi semoga 21 pemain yang sudah ditetapkan ini bisa mengeluarkan penampilan terbaiknya. Betul. Enjoy aja. Saya sih bukan bicara happy ya, kalau bicara sudah bilang tadi tentang hasil statistik ya, statistik mereka dengan 2 matchnya menang, 1 imbang, karena kan mereka menghadapi klub-klub yang ada di sana. Betul. Bukan tim nasional. Mestinya kan tim nasional yang seperti yang diincar ya. Tapi terlepas dari itu kan tim kita ini kan dapat seperti durian runtuh saya. Setelah Peru mundur,
kita menjadi Betul, tuan rumah. betul. Persiapan kita itu mepet. Ini Piala Dunia, Ya, bukan Piala Asia ya. atau Piala AFF. Piala Dunia. Terlepas itu labelnya U17. Tapi dengan durasi yang pendek, itu kan jadi pertanyaan. Apakah kita ini siap? Sementara tim-tim lain peserta itu sudah jauh hari. Kan setahun sebelumnya mereka berkompetisi, ikut di kualifikasi, udah lolos. Bahkan sebelum kita ikut masuk ke bulan November ini, skuad mereka sudah diumumkan. Kita belum diumumkan, baru hari ini baru kita tahu. Yang lain sudah jauh-jauh hari, sudah tahu. Jadi mereka lebih siap. Ya. Secara tim itu lebih siap. Namun kan di sini kita sebagai tuan rumah juga harus memang ya memanfaatkan apa yang ada. Kita sudah ke Jerman, sudah berlatih di sana, sudah uji coba walaupun dengan iklim yang dingin. Balik ke Indonesia harus ada aklimatisasi lagi dengan suasana yang panas, kan beda udara itu. Betul. Nah, ini yang harus kita maksimalkan ketika kita menjadi tuan rumah, terutama pertandingan pertama. Karena kan selalu pertandingan pertama itu sulit dimanapun. Nah, kita jangan berbicara dulu Panama, Maroko, ini dulu Ekuador. Karena di sinilah penentuan kita menurut saya. Betul. Langkah kita akan ditentukan sini. Kita menang, nafas kita oke. Berarti ke depan bagus. Ya. Kita kalah, Betul. saya bisa mengatakan 80% out. Kalau kalah. Jadi saya bilang ini penentuannya di sini. Program naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri membuat banyak negara ASEAN seperti Malaysia dan Vietnam ketar-ketir. Beberapa media di negara itu pun tampaknya mulai mewaspadai timnas Indonesia yang mulai bangkit bersama sang pelatih Shin Tae-yong. Dalam ranking FIFA terbaru yang dikeluarkan pada bulan Oktober, timnas Indonesia kini berada di peringkat 145. Selain itu, program naturalisasi yang saat ini berjalan mulai perlahan memperlihatkan hasil cukup luar biasa. Pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Mark Klok, Sain Patinama, dan Ivar Jenner semakin meningkatkan kualitas skuad Garuda. Mereka dikombinasikan dengan para pemain muda yang kini sedang berkiprah di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Dengan tangan dingin Shin Tae-yong, timnas Indonesia pun kini tampil lebih garang ketika menghadapi lawan-lawannya. Hal ini terbukti dari lolosnya timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia 2023 melalui jalur kualifikasi. Timnas Indonesia pun berhasil melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalahkan Brunei Darussalam. Malaysia dan Vietnam bisa tambah ketar-ketir karena PSSI kini terus memproses sejumlah pemain keturunan. Tercatat, ada beberapa nama yang sedang proses naturalisasi, yakni JIZ, Nathan Chuaon, dan Justin Hubner. Proses naturalisasi JIZ dan Nathan Chuaon saat ini sudah berada di Dewan Perwakilan Daerah (DPR). Sementara Justin Hubner tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Jika semua berjalan lancar, maka timnas Indonesia akan memiliki skuad yang lebih kuat untuk menghadapi turnamen internasional. Program naturalisasi ini sempat membuat media Vietnam dan Malaysia mewaspadai timnas Indonesia. Media Malaysia, Makan Bola sempat ikut menyoroti proses naturalisasi JIZ ke timnas Indonesia. Makan Bola menuliskan dalam salah satu artikelnya bahwa JIZ memiliki postur tubuh yang sangat ideal sebagai seorang pemain bek tengah. Kedatangan JIZ juga sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena pemain tersebut punya pengalaman hebat di Venezia. Yang tak kalah menarik, pada bagian judul artikel, Makan Bola menyebut JIZ sebagai benteng kebal Belanda. Artinya, kemampuan pertahanan JIZ sudah tidak perlu diragukan lagi karena media Malaysia pun ikut menyebut demikian. Sementara itu, media Vietnam, Tetao 247 sempat menyoroti program naturalisasi yang kini sedang dilakukan timnas Indonesia. Apalagi, Vietnam akan bertemu timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Saat ini di timnas Indonesia banyak pemain asing untuk memperkuat kekuatannya, tulis Tetao 247 dalam artikelnya. Seperti Elkan Bagot, Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, tambahnya. Shin Tae-yong menjelaskan kebijakan naturalisasi selama melatih timnas Indonesia. Kebijakan naturalisasi bukanlah hal yang baru dalam sejarah timnas Indonesia. PSSI selaku induk sepak bola tanah air sudah melakukan kebijakan tersebut sejak 2010. Saat itu, PSSI benar-benar ingin meningkatkan prestasi dari timnas Indonesia.
PSSI waktu itu menyasar para pemain yang sudah bersinar di Liga Indonesia. Saat itu, PSSI mencoba menaturalisasi Christian Gonzalez. PSSI juga menaturalisasi sosok Irfan Bahdim muda yang berada di benua Eropa untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Namun, kebijakan tersebut belum kunjung memberikan prestasi untuk timnas Indonesia. Tentu, hal tersebut mengundang perhatian dari Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia. Perlahan dia mengubah kebijakan naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sintayong mengincar nama-nama yang sudah bermain di liga-liga top benua Eropa. Beberapa pemain yang sudah dinaturalisasi adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Sain Patinama, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Kelima nama tersebut digabung dengan para pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia tanpa melewati proses naturalisasi seperti Elkan Bagnot. Daftar nama yang akan dinaturalisasi Sintayong bakal makin panjang. 3 nama berikutnya yang dalam proses naturalisasi adalah Justin Hubner, Nathan Chuaon, dan J.I.Z. Sintayong juga menggabungkannya dengan 1 pemain keturunan lagi yang sudah ngetop di Liga 1 Indonesia, misalnya Mark Klok yang jadi langganan timnas Indonesia. Sintayong pun menjelaskan alasannya mengambil para pemain top Eropa. Menurutnya, para pemain timnas Indonesia saat pertama kali ia datang memiliki masalah besar soal mentalitas. Para pemain timnas Indonesia merasa sudah kalah terlebih dahulu sebelum bertanding lawan tim yang lebih kuat. Karena itu, pelatih asal Korea Selatan itu merekrut para pemain dari jalur naturalisasi untuk memperbaiki keterbatasan tersebut. Berkat kebijakan tersebut, Sintayong PD timnas Indonesia makin kuat dari sebelumnya. Mungkin Indonesia bisa tampil sebagai kuda hitam di Piala Asia ini, ujar Sintayong dilansir bolasport.com dari Best 11. Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia yang ada adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan dibandingkan masalah skill. Banyak pemain timnas naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut. Jadi bisa dibilang Indonesia menjadi tim yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, ucapnya.